diformulasikan menjadi satu produk yang dikhususkan memiliki fungsi tertentu gitu. Jadi dia biasanya spesifik gitu, punya fungsi tertentu gitu. Nah, terus kenapa sih kok kita butuh konsumsi suplemen? Kenapa kok kita biasanya sehari-hari makan minum aja nggak cukup gitu kan? Kenapa kok mesti butuh konsumsi suplemen nih? Nah, jadi di sini sebelumnya saya ada beberapa artikel nih teman-teman. Jadi, nah ini dia. Jadi ada beberapa artikel di sini tentang gizi buruk, di mana gizi buruk itu bisa sebabkan sampai 3,5 juta kematian anak per tahun. Jadi bisa dilihat di sini bahwa bahaya banget gitu kan kalau kita kekurangan gizi, dan itu bisa menjadi gizi buruk dan akhirnya bisa menyebabkan kematian yang pasti sangat harus kita hindari gitu kan ya, kematian. Jadi bahaya banget tuh. Nah, kemudian berikutnya lagi nih, saya ada artikel lain tentang rendahnya gizi, spesifiknya di sini adalah B6 dan B12, dan ternyata bisa menyebabkan anemia. Nah, ini adalah bahayanya gitu. Kadang seringkali itu kita tuh menyepelekan gitu loh gejala-gejala yang keluar di tubuh kita. Jadi kadang kalau misalnya kita capek, kadang kita lelah segala macam, kita paling merasa kayak ini cuma capek lah, ntar besok nggak apa-apa kayak gitu. Nah, padahal gejala-gejala yang seringkali biasanya keluar itu adalah pertanda gitu. Apalagi kalau misalnya nih ya dalam jangka waktu yang lama. Jadi misalnya kita merasakan gejala-gejala itu dalam jangka waktu yang tidak pendek gitu. Jadi dalam jangka waktu yang lama kita rasakan terus-menerus, tapi kita masih mikir, enggak lah ini paling kecapean, enggak lah ini kenapa-kenapa gitu. Padahal gejala-gejala itu anggapannya adalah alarm gitu loh yang tubuh kita berikan. Anggapannya tubuh kita tuh kayak kasih tahu gitu, ini loh ada yang salah gitu. Tapi seringkali malah kita menyepelekan itu. Dan berdasarkan dari contohnya nih di artikel yang ini, bisa sampai menyebabkan anemia. Jadi sampai kemudian bisa menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya gitu. Jadi contohnya kalau misalnya ibu hamil biasanya kan membutuhkan asupan yang cukup ya. Kalau dia anemia, sel darah merahnya kurang, untuk bayinya sendiri akan kekurangan gitu, yang akhirnya bisa menyebabkan keguguran gitu. Jadi bahaya banget nih. Kemudian berikutnya, nah ini ada artikel lain tentang populasi dunia mengalami gizi buruk. Jadi berdasarkan di artikel ini sebenarnya di sini tuh dibahas tentang WHO yang si WHO tuh memprediksikan gitu di tahun 2025 nanti itu diprediksikan bahwa dunia itu bisa mengalami hampir setengah itu mengalami gizi buruk gitu di artikel ini. Nah, itu merupakan prediksi gitu kan ya, jadi belum tentu terjadi. Nah, namun kalau misalnya sudah ada prediksinya berarti pasti kan kita harus mencegah ya dari awal. Jangan sampai prediksi itu menjadi kenyataan gitu kan. Jadi dari awal kita juga harus mencegah daripada kita harus mengobati bareng-bareng gitu. Nah, berikutnya ini juga saya ada, jadi banyak banget nih saya nemu beberapa macam artikel. Jadi ini poor diets damaging children's health worldwide. Jadi gizi yang buruk dapat menyebabkan kesehatan anak-anak terancam di dunia. Dan di sini berdasarkan artikel di sini saya ada merangkum ini sedikit di poin pertama itu. Lebih dari 7 miliar anak-anak di bawah 5 tahun mengalami stunting. Jadi stunting itu merupakan gejala-gejala seperti kekurangan gizi. Jadi misalnya berat badannya kurang, kemudian tinggi badannya kurang, jadi tidak bisa tumbuh, pendek. Terus kemudian mungkin jumlah mineral seperti kalsium segala macam di tulangnya kurang dan macam-macam seperti itu. Kemudian poin berikutnya tuh ada lebih dari 2 miliar anak-anak di bawah 5 tahun bisa mengalami obesitas, kelebihan berat badan ataupun kekurangan berat badan. Jadi bisa dilihat di poin kedua itu bahwa kekurangan pengaturan gizi yang kurang baik itu bisa menyebabkan kurangnya berat badan ataupun kelebihan berat badan dan macam-macam. Dan poin terakhir ada setidaknya 1 dari 4 remaja
telah mengalami anemia yang sebagian besar disebabkan karena kekurangan vitamin dan mineral seperti zat besi, asam folat, dan vitamin A. Jadi intinya dari sini bahwa karena kekurangan vitamin dan mineral, akhirnya malah mengalami anemia gitu, mengalami penyakit lanjutan gitulah. Nah, maka dari itu dari sini kan daripada kita muncul penyakit-penyakit yang berikutnya daripada seperti itu dan kemudian akhirnya malah menyebabkan kematian, keguguran dan macam-macam. Lebih baik kita tentunya dari awal itu mencegah itu semua gitu, teman-teman. Oh ya, ini berikutnya ini juga saya juga nemu ada status gizi di Indonesia untuk anak-anak dari tahun 2013 sampai 2018. Jadi di sini bisa dilihat nih bahwa misalnya ini yang paling kiri gizi kurang dan buruk. Jadi harusnya kurang dari 10%, tapi dia lebih dari 10%. Kemudian yang pendek dan sangat pendek yang di tengah harusnya kurang dari 20%, ternyata lebih dari 20%. Dan yang kurus dan sangat kurus ini harusnya kurang dari 5%, ternyata dia lebih dari 5%. Jadi sangat nggak memenuhi target gitu ya. Kemudian ada faktanya juga nih di sebelah kanan nih, stunting Indonesia tertinggi kelima di dunia dan tertinggi di Asia Tenggara. Kemudian angka ini juga jauh lebih tinggi dari beberapa negara miskin di Afrika, bahkan lebih tinggi tuh daripada di Afrika. Kemudian anak stunting Indonesia tidak hanya terjadi di keluarga miskin dan kurang mampu, tapi juga keluarga mampu. Jadi bisa dilihat berdasarkan beberapa fakta di sini bahwa ternyata kekurangan gizi itu tidak hanya terjadi di tempat yang tempat yang miskin aja gitu, tapi bisa menimpa semua orang. Kita semua bisa terkena kalau kita manajemen gizi kita kurang baik, ataupun kalau misalnya kita kurangnya mengerti atau kurang paham gitu mengenai bagaimana sih mengelola gizi yang benar itu seperti apa, dan itu bisa terjadi pada kita semua gitu. Nah, di sini artikel-artikel yang tadi sama grafik di sini ini semua tuh merupakan contoh nih teman-teman. Jadi ini contoh yang di sekitar kita sudah terjadi. Jadi karena ini sudah terjadi, patut banget ya pasti kita hindarin gitu. Pasti sebaiknya kita cegah karena ini sudah banyak banget ya gizinya. Contohnya udah banyak banget nih. Nah, maka dari itu di sini saya mau bahas lagi nih tentang gimana sih gejala kekurangan gizi. Berikutnya, nah ini dia gejala kekurangan suplemen. Nah ini kalau misalnya kalian merasakan, misalnya, maaf sebentar. Nah ya, kalau misalnya kalian merasakan seperti kayak tidak mudah lelah, sariawan, tubuh mudah lelah, sariawan, bibir pecah-pecah, kemudian rambut dan kuku juga menjadi rapuh, kemudian gusinya gampang berdarah, penglihatannya kabur, lalu ketombe dan kulit kepala kering, bintik putih di mata, rambut rontok dan macam-macam. Ini adalah beberapa macam gejala ketika kita kekurangan suatu zat gizi di dalam tubuh kita. Kurang lebih biasanya itu terjadi seperti ini umumnya. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita mengalami hal-hal seperti ini dalam jangka waktu yang lama, nah itu berarti patut dipertanyakan nih, ada apa nih sama tubuh kita? Kekurangan apa nih tubuh kita? Nah, itu harus dicari tahu. Nah, kemudian maka dari itu di sini sampailah kita kepada pembahasan gimana sih cara konsumsi suplemen yang benar itu gimana. Nah, kita lihat poin pertama nih, waktu paling baik mengonsumsi suplemen berbeda-beda, tergantung kegunaan suplemen. Maka lebih baik perhatikan anjuran yang disarankan pada label kemasan. Nah, ini dia. Jadi, tentunya kita biasanya mengkonsumsi suplemen. Setiap suplemen itu pasti memiliki fungsinya masing-masing, teman-teman. Jadi, nggak mungkin satu suplemen itu bisa menyembuhkan semua berbagai macam penyakit. Jadi, pasti suplemen itu bisa dikhususkan untuk suatu fungsi tertentu. Dan itu kita bisa lihat berdasarkan kebutuhan kita. Kita butuhnya apa nih? Kita butuh, tubuh kita lagi sakit apa nih? Lagi apa yang dibutuhkan. Nah, ketika kita sudah tahu kebutuhan kita, nah setelah itu baru kita carilah suplemen yang sesuai dengan kebutuhan kita itu tadi. Jadi karena kita tuh harus mengenali diri kita dulu lah pertama. Kenali dulu diri kita, habis itu baru setelah tahu permasalahannya, inti permasalahannya, barulah kita cari yang bisa mencegah itu gitu. Kemudian berikutnya,
jangan meminum suplemen dengan menggunakan minuman berkafein. Kafein bisa menghambat penyerapan vitamin. Ya, jadi ini adalah anjuran sih. Biasanya ada beberapa jenis zat gizi, vitamin dan mineral itu ada beberapa yang memang kalau misalnya diminum bersama kafein, gizinya tuh terserap oleh tubuhnya itu menjadi berkurang gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu kan nanti nggak ngefek gitu di tubuh kita. Jadi untuk berjaga-jaga lebih baik kalau konsumsi suplemen itu bersama dengan air putih aja amannya gitu. Kemudian berikutnya konsumsi suplemen sesuai dosis dan anjuran yang disarankan. Nah, ya jadi di kemasannya suplemen itu pastikan ada anjuran yang ada di label kemasan. Jadi itu pasti mutlak pasti ada. Jadi kita harusnya sebaiknya menaati tuh anjuran yang ada di label kemasan itu. Karena anjuran yang ada di label kemasan itu sudah merupakan saran terbaik gitu yang diberikan dari si pabrik yang membuat gitu. Jadi mereka sudah pastinya mereka membuatkan dengan dengan syarat-syarat yang memang harus dipenuhi gitu kan. Nah, maka dari itu semua sudah diformulasikan sedemikian rupa dan sebaiknya kita menaati anjuran yang diberikan gitu. Nah, maka dari itu di sini kita ada beberapa produk suplemen dari MCI nih. Jadi kita ini ada beberapa, jadi ini seperti ada Nuvit, Vitabalance, CGF, HDL Soft, Glucose Sakura, dan Millionaire Mix. Jadi ini adalah beberapa suplemen-suplemen dari MCI yang tentunya masing-masing suplemen itu memiliki fungsinya masing-masing lah. Nah, maka dari itu di sini saya mau membahas nih lebih lagi mengenai gimana sih anjuran yang benar, cara pakai yang benar suplemen-suplemen ini. Kemudian kalau misalnya kita mau kombinasi satu suplemen dengan suplemen yang lain misalnya nih, gimana juga caranya kayak gitu. Jadi sekilas aja saya bahas satu-satu dulu, sekilas sebentar aja lah. Jadi pertama, ini ada juga cara pakainya ya. Jadi ada Nuvit, Vitabalance, CGF itu biasanya 2x1 2 kapsul, HDL Soft sama Glucose Sakura 1-2 saset, dan Millionaire Mix 2 saset. Anjurannya bisa dikonsumsi 5 tahun ke atas semua, kecuali HDL Soft dan Glucose Sakura 16 tahun ke atas. Oke, jadi pertama saya mau jelaskan sedikit dulu tentang ada Nuvit nih. Jadi Nuvit ini berdasarkan kandungannya, memang dia itu difungsikan utamanya itu untuk menjaga sistem imun tubuh kita, jadi daya tahan tubuh kita nih. Jadi baiknya kapan buat pakai Nuvit? Karena dia bagus untuk daya tahan tubuh, jadi baiknya dipakai buat ketika kita lagi sakit, lagi untuk menjaga keseimbangan sistem kekebalan tubuh kita setiap harinya. Jadi Nuvit ini adalah salah satu suplemen yang bagus banget dipakai buat setiap hari gitu. Karena dia bisa menjaga sistem kekebalan tubuh kita setiap harinya. Dan tentunya setiap hari kita pasti terserang adanya virus-virus dan segala macam gitu kan. Dan terutama ketika kita lagi sakit, tambah penting lagi gitu pakai Nuvit ini gitu. Nah, ini untuk anjuran pakainya tadi bisa dipakai 2x1 sehari, tapi kalau misalnya memang lagi sakit atau lagi terserang pilek misalnya atau segala macam, bisa dikonsumsi 2x2 sehari, bisa pagi dan malam gitu, 2 kapsul. Kemudian berikutnya ada Vitabalance. Nah, Vitabalance ini dikhususkan untuk menjaga kadar gula. Nah, tadi yang saya bilang ya, jadi suplemen itu pasti memiliki tujuannya masing-masing gitu. Jadi untuk Vitabalance ini, dia bagusnya dikhususkan untuk menjaga kadar gula darah kita. Jadi bagus banget digunakan untuk kalian yang punya permasalahan gula darah. Baik itu gula darah rendah ataupun gula darah tinggi yang diabetes. Jadi bisa menggunakan si Vitabalance ini kalau punya permasalahan dalam gula darahnya. Ataupun bisa juga buat orang yang masih pradiabetes, jadi masih di tahap di ambang batas gitu. Nah, itu bisa juga menggunakan si Vitabalance ini karena memang kandungannya dikhususkan untuk menjaga gula darah kita. Kemudian untuk aturan pakai sama, jadi 2x1 sehari. Tapi kalau gula darahnya lagi tinggi, bisa dipakai 2x2 sehari gitu. Kemudian berikutnya ada CGF. Nah, CGF ini merupakan salah satu suplemen yang bagus banget untuk meningkatkan kecepatan produksi sel. Jadi karena dia digunakan untuk meningkatkan produksi sel,
dia bagus banget untuk digunakan untuk orang yang misalnya nih lagi penyembuhan pasca operasi, lagi atau sedang luka luar, luka bakar segala macam. Nah, itu bagus banget pakai si CGF ini gitu karena dia bisa meningkatkan produksi kecepatan pembelahan sel itu dicepatkan sama CGF sehingga pemulihan pun menjadi lebih cepat gitulah. Kemudian selain itu, karena dia bisa meningkatkan produksi sel itu tadi, CGF juga bagus banget untuk sistem kekebalan tubuh kita dan kebugaran fisik kita. Karena kan kalau misalnya pembelahan tubuhnya menjadi lebih cepat, kan otomatis kita kayak lebih segar juga gitu tubuhnya seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini CGF bisa dipakai 2 kali 1 sehari, bisa diminum sebelum ataupun sesudah makan. Kemudian berikutnya ada HDL Soap. Nah, HDL Soap ini merupakan salah satu suplemen minuman, jadi suplemen minuman kita, di mana HDL Soap ini dikhususkan untuk menjaga kesehatan kulit kita, lalu kesehatan otak, kesehatan sistem peredaran darah, jadi metabolisme tubuh. Jadi bagus banget HDL Soap ini digunakan untuk kalian yang mungkin punya masalah syaraf, lalu punya masalah kulit seperti itu bagus untuk minum HDL Soap ini. Kemudian berikutnya untuk aturan pakai ya, jadi aturan pakai 1-2 saset sehari, jadi bisa pagi dan malam. Kemudian berikutnya adalah glucola sakura. Jadi glucola drink, glucola sakura. Glucola sakura ini dikhususkan biasanya buat kita yang memiliki permasalahan kulit. Karena memang glucola sakura ini tinggi akan antioksidan, di mana antioksidan itu bagus banget untuk permasalahan kulit kita. Jadi kalau misalnya kita yang punya sakit kulit, misalnya kulitnya suka pecah-pecah, kemudian atau punya punya flek-flek hitam di kulit kita, terus keriput segala macam, itu permasalahannya bagus banget menggunakan si glucola sakura ini. Dan sama juga bisa dikonsumsi 1-2 saset pagi dan malam. Jadi sebenarnya untuk HDL Soap dan juga glucola sakura, keduanya ini bagus dikonsumsi, aman dikonsumsi untuk usia 16 tahun ke atas. Karena kita menyimpulkan bahwa pada usia 15 tahun ke bawah, kebutuhan kolagen dan antioksidan segala macam itu masih terpenuhi oleh tubuh kita sendiri gitu. Jadi masih belum dibutuhkan. Jadi kita lebih menyarankan untuk usianya yang 16 tahun ke atas, seperti itu. Kemudian berikutnya ada juga Millionaire's Mix. Jadi Millionaire's ini merupakan salah satu suplemen dalam bentuk sereal. Jadi bentuk sereal kita bisa makan gitu. Dan dia juga hadir dalam berbagai macam rasa. Di sini ada vanilla, wheatgrass, black sesame, banana coffee, dan juga coklat. Jadi Millionaire's ini merupakan salah satu suplemen dalam bentuk sereal, di mana dia tuh difungsikan khusus buat mengontrol berat badan kita. Jadi bagus banget buat orang yang misalnya punya permasalahan dengan berat badan gitu. Baik yang obes, kelebihan berat badan, ataupun yang kekurangan berat badan juga bisa. Jadi sebenarnya Millionaire's ini adalah salah satu sereal yang bagus banget dan dia tuh fleksibel banget gitu. Jadi kalau misalnya kita buat diet bisa buat meal replacement contohnya. Jadi misalnya kita pengganti makanan. Jadi misalnya sehari makan 3 kali, 2 kalinya makan Millionaire, pengganti makanan. Tapi bisa juga untuk kalian yang mungkin punya permasalahan ingin menggendutkan. Kalau mau ingin menggendutkan, bisa juga menggunakan si Millionaire sini, di mana dia bisa digunakan sebagai pemenuhan nutrisi. Jadi bisa digunakan sebagai selingan makan. Jadi misalnya nih 3 kali sehari tetap makan seperti biasa. Tapi terus di sela-sela makannya, di antara makan pagi, makan siang, terus makan siang, makan malam, bisa makan si Millionaires ini gitu. Jadi sebagai pemenuhan nutrisi. Karena memang si Millionaires ini tuh dia itu memiliki jumlah zat gizi yang dirancang memiliki karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak itu dalam jumlah yang seimbang. Nah, karena dia dalam jumlah yang seimbang, maka bagus banget buat pemenuhan nutrisi dan bagus buat diet juga, karena memang walaupun kita diet dalam kalorinya sedikit, tapi gizi tetap terpenuhi gitu.
Kemudian untuk aturan pakai ya tadi kan sama, jadi bisa 2 saset sehari dan bisa dikonsumsi mulai dari usia 5 tahun ke atas. Namun untuk millennials ini dikhususkan kalau misalnya untuk kelompok seperti kayak anak-anak, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui, lebih baik dipakainya jangan buat itu ya, jangan buat program diet. Karena kalau program diet kan ditakutkan kelompok-kelompok tersebut merupakan kelompok-kelompok yang membutuhkan asupan nutrisi yang penuh gitu, asupan nutrisi yang full. Jadi tidak disarankan untuk melakukan diet gitu. Jadi lebih baik kalau yang kelompok-kelompok seperti itu digunakan untuk pemenuhan nutrisi aja. Jadi dibuat untuk selingan makan pagi antara makan siang dan makan malam. Kemudian, nah ini dia. Jadi di sini saya ada saran konsumsi. Jadi ini dia yang sering kali kita bingung gitu, dan inilah yang mau saya bahas juga nih, bahwa ada ke-7 poin ini merupakan saran konsumsi kalau misalnya kita mau mengkombinasi satu suplemen dengan suplemen yang lain. Gimana caranya? Kan kadang masih sering gitu member yang tanya ke saya gitu, kalau misalnya saya mau minum ini sama minum ini, gimana caranya kombinasinya kayak gitu. Nah, maka dari itu di sini saya mau bahas nih tentang itu. Nah, di sini ada ke-7 poin. Di mana 7 poin ini sebenarnya bukanlah mutlak ya. Jadi nggak mutlak harus dilakukan seperti ini gitu. Karena 7 poin ini adalah saran aja gitu. Jadi sebaiknya seperti ini, sarannya seperti ini. Tapi itu balik lagi tergantung dengan kondisi tubuh kalian masing-masing gitu, teman-teman. Kalau misalnya kan pastinya kondisi tubuh masing-masing orang pastinya kan berbeda ya. Jadi ini ke-7 poin ini tuh merupakan saran yang terbaik. Dan kalau misalnya, tapi kalau memang kondisi tubuhnya berbeda, bisa berbeda lagi gitu. Oke, jadi kita masuk yang poin pertama. Apabila sudah minum HDL Shop, tidak perlu minum glucola drink lainnya lagi. Nah, jadi maksudnya gini, HDL Shop dan glucola drink itu biasanya tuh kurang lebih itu sama lah, fungsinya tuh kurang lebih sama. Nah, maka dari itu biasanya saya sarankan salah satu aja nih gitu. Nah, tapi kalau misalnya gimana nih mau menentukan mau HDL Shop atau glucola drink ya kayak gitu. Nah, itu dilihat lagi dari kondisi kita. Nah, misalnya kalau misalnya kita lagi sakit, mungkin sakit kulit, misalnya ada bercak-bercak hitam segala macam, maka lebih baik minumnya yang glucola drink, karena kan glucola drink kaya antioksidan. Tapi kalau misalnya saya ada sering saraf kejepit, kemudian sering pusing segala macam, maka baiknya bisa HDL Shop, karena HDL Shop kan lebih ada fungsi salmon DNA-nya yang dimana itu bagus untuk metabolisme peredaran darah tubuh kita. Nah, namun masuk lagi ke poin kedua nih, penggunaan HDL Shop dapat dikombinasi dengan glucola drink. Nah, ini adalah kasus dimana kalau misalnya saya mau minum glucola drink, tapi saya juga mau dapat manfaat dari HDL Shop nih, gimana nih? Apa nggak boleh? Jawabannya boleh dikombinasi, tapi harus dengan aturan pakai yang sedikit dimodifikasi nih. Jadi misalnya diselang-seling, misalnya pagi udah minum HDL Shop, malamnya glucola drink, atau bisa ganti hari. Misalnya hari ini HDL Shop, besoknya glucola drink, dan begitu seterusnya, jadi selang-seling gitu. Bukan seperti kayak pagi kita minum HDL Shop plus glucola drink, terus malam HDL Shop plus glucola drink. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi kita selang-seling gitu. Kemudian masuk ke poin ketiga. Penggunaan Nufit dapat dikombinasi dengan CGF. Nah, ini yang juga sering kadang orang tuh bingung, bedanya Nufit sama CGF sebenarnya apa sih gitu. Sebenarnya Nufit itu lebih dikhususkan untuk sistem kekebalan tubuh kita, teman-teman. Sementara CGF itu dia tuh berfungsi bagus untuk kecepatan reproduksi pembelahan sel di tubuh kita, sehingga bagus banget untuk recovery pasca operasi, kemudian yang mungkin punya luka-luka kayak gitu. Dan sekaligus si CGF ini juga bisa ada fungsi kekebalan tubuh juga kayak gitu. Nah, kemudian sama juga nih caranya, kalau misalnya mau minum keduanya, kalau dikombinasi bisa juga, tapi harus diselang-seling sama kayak yang tadi HDL Shop sama glucola drink.
Jadi misal hari ini Nufit, besoknya CGF, berikutnya lusanya Nufit kayak gitu. Kemudian masuk lagi ke poin yang keempat nih, penggunaan HDL swab, glucoladrin, dan juga Nufit, CGF, sebaiknya diberi jeda waktu, kurang lebih biasanya 1 jam, atau bisa juga pagi HDL swab, siang Nufit atau CGF, dan malamnya glucoladrin, apabila ketiganya mau diminum semua. Nah, tujuannya di sini tuh pemberian jeda waktu, sebenarnya itu adalah untuk memberikan waktu buat tubuh kita ini untuk bermetabolisme gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya geradakan semuanya tiga-tiganya langsung diminum, itu menyebabkan tubuh kita kayak loh, yang mana duluan yang harus dipakai kayak gitu. Jadi agak bingung gitu jadikan tubuh kita. Nah, untuk menghindari seperti itu sebaiknya amannya diberi jeda waktu aja gitu. Jadi ini saya sarankan 1 jam, tapi sebenarnya setengah jam gitu sudah bisa lah. Jadi setengah jam, dan kalau misalnya mau nggak bingung bisa pagi, siang, dan malam kayak gitu. Kemudian berikutnya yang nomor 5 dan 6, jadi Vita Balance bisa dibarengi penggunaan obat dokter atau suplemen lain, diberi jeda 1 jam. Yang poin ke-6 juga Nufit dan CGF bisa dibarengi penggunaan obat dokter atau suplemen lain, dan diberi jeda 1 jam juga. Jadi ini sama lah ya kurang lebih ya. Jadi intinya kalau kita mau minum bareng dengan obat dokter atau minum dengan suplemen lain, intinya lebih baik itu diberi jeda gitu supaya tubuh kita tuh bisa istirahat dulu, memetabolisme satu suplemen, kemudian diberi waktu baru diberikan suplemen yang berikutnya gitu. Supaya memang setiap suplemen bisa termetabolisme dengan maksimal gitu di tubuh kita tujuannya. Kemudian untuk poin yang berikutnya, nomor 7, itu miliner bisa dijadikan sebagai pengganti makan dan pemenuhan nutrisi. Tadi saya sudah sempat bahas ya, jadi miliner itu merupakan salah satu serbuk sereal yang fleksibel, jadi bisa digunakan untuk meal replacement buat orang yang mau diet, atau buat orang yang mau menggemukkan berat badan, atau untuk memenuhi nutrisinya mereka bisa juga digunakan sebagai pendamping makanan. Jadi bisa dijeda waktu antara makan siang dan makan malam, dan makan pagi dan makan siang, seperti itu. Dan sedikit ada note kecil gitu di bawah. Apabila ada sakit tertentu, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Nah, ini dia. Jadi ketujuh saran ini kalau misalnya kalian yang ditakutkan sih biasanya itu kalau misalnya punya sakit lain, kan biasanya diberi obat dari dokter gitu kan. Nah, obat dari dokter ditakutkan ada sedikit kontradiksi dengan suplemen ini, tapi biasanya sih nggak ada gitu, biasanya sih aman-aman aja. Cuman kalau misalnya khawatir bisa dikonsultasikan dengan dokternya juga gitu. Oke, jadi berikutnya lagi. Nah, jadi selain yang suplemen tadi, sebenarnya MCA juga ada beberapa produk non suplemen. Jadi ini sedikit aja, jadi ada Exoden, Essence, dan juga Snow X. Jadi Exoden itu buat gigi, Essence buat aromaterapi, dan Snow X itu serum. Kemudian ada juga beberapa produk equipment, jadi misalnya ada Bioglass, Pendant, Magic Stick, dan juga Nano Spray. Nah, yang di sini yang mau saya bahas adalah saran penggunaannya sih. Jadi lebih ke kalau buat sakit-sakit tertentu gitu. Jadi misalnya nih, kalau mau kombinasi gitu kan, misalnya kalau untuk penderita sakit seperti di sini contohnya, untuk yang paru-paru, jantung, kanker, mah, dan macam-macam, itu bisa disarankan Bioglass, Pendant, Glucodring, Hadal Soap, dan juga Nufit. Lalu kalau untuk penderita stroke, kelainan otot, syaraf terjepit, bisa disarankan biasanya Bioglass, Pendant, Magic Stick, Hadal Soap, atau Nufit. Kemudian yang untuk diabetes bisa Bioglass, Pendant, dan Vita Balance. Karena ini tuh ini semua tuh merupakan saran teman-teman. Jadi bukan kalau misalnya dirasa yang misalnya nomor yang penderita stroke yang tengah itu, kalau dirasa misalnya penggunaan HDL Soap misalnya bareng sama Bioglass aja sudah cukup, berarti ya sudah nggak apa-apa HDL Soap sama Bioglass aja. Jadi bukan berarti ke lima-limanya itu Bioglass, Pendant, Magic Stick, HDL Soap, Nufit semua harus dipakai. Jadi bukan seperti itu. Jadi kadang kan tubuh kita memang butuhnya itu apa gitu loh. Kita harus lihat dari tubuh kita dulu pertama. Tubuh kita tuh butuhnya yang mana. Kalau misalnya dirasa dengan Bioglass dan HDL Soap misalnya sudah cukup, berarti ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya dirasa kurang, berarti misalnya bisa ditambahkan dengan Nufit seperti itu.
Kemudian berikutnya ada juga saran penggunaan nih untuk misalnya untuk yang punya masalah kulit, jadi bisa juga dengan bioblast, Pandan, Nano Spray, Glucol Drink, Hadal Soap, Snow X. Terus untuk penyembuhan luka biasanya bisa bioblast, Pandan, CGF, Nano Spray. Untuk diet itu juga bisa bioblast, Pandan, Hadal Soap, Millionaire. Dan untuk telapak kaki dan siku pecah bisa bioblast, Pandan, dan juga Glucol Drink. Jadi ini semua adalah pilihan gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kita supaya nggak bingung gitu kan, ini jadi saya rangkum jadi satu di sini. Jadi misalnya nih kalau kita punya contohnya punya bekas jerawat misalnya, kalau mau menyembuhkan bekas jerawat, bisa kita lihat yang untuk masalah kulit, bisa pakai Glucol Drink bareng juga sama Snow X sama serum. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya dirasa kok masih kurang ya, boleh juga minum air bioblast. Jadi air bioblast itu bisa berfungsi untuk metabolisme tubuh. Jadi metabolisme tubuhnya supaya jadi lebih lancar, sehingga kemudian transportasi nutrisi juga menjadi lebih baik. Sehingga kemudian jatuhnya kalau yang awalnya punya freckles, punya bekas jerawat, kemudian bisa terdetoksifikasi lebih baik gitu, lebih cepat lah terdetoksifikasinya. Seperti itu. Jadi kita lihat dulu dari tujuan kita menggunakan, itulah intinya. Kemudian ada lagi nih sedikit juga hipertensi, kolesterol, biasa pakai bioblast, Pandan, CGF, Hadal Soap. Lalu perawatan gigi dan gusi, Epsoden. Lalu untuk mengontrol manajemen stres, insomnia, susah konsentrasi, menstruasi tidak lancar. Bisa juga pakai essence dan juga Hadal Soap. Nah, ini semua adalah saran penggunaan gitu ya. Jadi bisa dipilih salah satu, bisa dipilih salah dua gitu. Jadi nggak harus semuanya diambil semua. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Jadi berikut saja dari VPT saya kali ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Ibu Asri.